अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. So the next program we'll proceed through, and this is a special occasion, special surprise from His Holiness Atmani Medana Swami Maharaj. Hare Krishna. Please welcome. Disco time. Hare Krishna. So it's a very, very special day in honoring Sripad Maharaj. Today is a very special day, which I mentioned earlier on, that we are giving homage to Sripad. Hari ini adalah hari yang spesial untuk memberikan pujian kepada Sripad Maharaj. And as I said earlier on, that the spiritual master is very, very happy when he sees the disciples come forward and commit to the service of Sri Guru and Gauranga. Jadi seperti telah disampaikan tadi, guru keranian akan sungguh puas apabila melihat muridnya betul-betul menunjukkan komitmennya kepada Sri Guru dan Gauranga. So today, my humble request to all the Vaishnavas present here. Jadi hari ini permintaan Maharaj yang rendah hati kepada semua Vaishnava yang hadir di sini, will open your heart untuk membuka hati Anda and let the floodgate of all the blessings from your heart dan biarkan pintu banjir terbuka dari hati Anda. If you could translate. Slow, Maharaj. Okay. So basically, open your heart and let the floodgate open so that the blessings which is in your heart flow and shower upon the living entities. Jadi biarkan pintu banjir di hati Anda dibuka dan biarkan karunia Anda mengalir kepada semua makhluk hidup. Specifically one person, khususnya satu orang. So we all know very much. Kita semua tahu dengan baik. He is a very dedicated disciple of Srila Sripad Gurudev, dan beliau adalah seorang yang sangat berdedikasi kepada Srila Sripad Gurudev. And we also have tremendous love for him. Beliau juga memiliki cinta kasih yang luar biasa kepada beliau, because his very actions are full of humility, karena tindakan beliau sangat penuh dengan kerendahan hati, and he is also coming forward to try and serve in whatever capacity he can. Beliau juga hadir untuk selalu ke depan untuk memberikan pelayanan dalam kapasitas apapun yang beliau miliki. At least that is my experience. Dan itulah paling tidak pengalaman dari Maharaj. So I will reveal his name to all of you. Dan sekarang Maharaj akan mengungkapkan nama beliau kepada kita semua. His name is His Grace Vishwarupa Krishna Prabhu. Dan namanya adalah Vishwarupa Krishna Prabhu. So finally he has come to age of maturity. Dan akhirnya beliau telah datang kepada umur dewasa sekarang. Just 2 days ago he turned 67. 2 hari yang lalu beliau sudah sampai ke umur 67 tahun. So today he's 67 plus 2 days. Jadi sekarang dia berumur 67 tahun plus 2 hari. So he knows time and tide waits for no man. Dan dia tahu waktu tidak menunggu siapapun. So he is following the tradition which is mentioned by Sri Krishna in Bhagavad Gita. Beliau mengikuti tradisi yang telah disampaikan oleh Sri Krishna di dalam Bhagavad Gita. Krishna says in the Bhagavad Gita, Chaturvarnya Maya System, Guna Karma Vibhagasya. Krishna menyampaikan di dalam Bhagavad Gita tentang catur warna. So Chaturvarnya means 4 varnas. Jadi catur warna berarti 4 warna. So as a young man, jadi orang muda, he was in his brahmacharya life. Dia berada dalam kehidupan brahmachari. And after getting trained and educated, setelah dilatih dan dididik, he entered the second ashram. Dia memasuki ashram yang kedua, yaitu Grihastha Ashram. And now, dan sekarang, with the blessings of Srila Sripad Maharaj and all the Vaishnavas, karunia daripada Sripad Maharaj dan semua Vaishnava, he will enter the Vanaprastha ashram. Jadi Prabu Vishwarupa akan memasuki Vanaprastha ashram. So up to now, he was known as His Grace Vishwarupa Krishna Adhikari. Dan sekarang dia dikenal dengan His Grace Vishwarupa Krishna Das Adhikari.
But now, after Sekarang- blessings of all Vaishnavas and Srila Sripad Maharaj Gurudev, Atas karunia daripada semua Waisnawa dan Sripad Maharaj Gurudev, he will be known as His Grace, dan dia Vishwarupa Krishna Vanachari. dia akan dikenal dengan His Grace Vishwarupa Krishna Das Vanachari. So I hope Dan Maharaj berharap that his action today bahwa tindakan beliau hari ini will also bring inspiration to many of our God brothers and God sisters here, akan memberi inspirasi kepada saudara-saudara beliau yang ada di sini and take that commitment dan mengambil komitmen tersebut to serve the spirit of Sri Guru and Gauranga. untuk melayani spirit semangat daripada Sri Guru dan Gauranga. I have also mentioned that, and His Grace Chaitanya Chandra Prabhu also mentioned, the success comes when we please the spiritual master. Maharaj juga sudah menyampaikan, Maharaj Chaitanya Chandra Prabhu juga menyampaikan bahwa karunia akan datang apabila kita memuaskan guru kerohanian. So, spiritual life is not a joke. Jadi kehidupan spiritual bukanlah candaan. It is a very serious business. Ini adalah bisnis yang sangat serius. But along with being serious business of becoming a devotee of Krishna, Jadi bersama dengan urusan yang serius, menjadi penyembah daripada Krishna, if you do it in the right spirit, apabila kita melakukannya dengan spirit yang benar, it is very pleasurable activities. maka itu akan menjadi aktivitas yang sangat It menyenangkan. will bring full satisfaction to the heart. Akan memberikan kepuasan yang penuh ke dalam hati So kita. now I will go to Srila Sripad Maharaj and request him to bless the clothing which Vishwarupa will now wear. Ya, akan meminta karunia daripada Srila Sripad Maharaj untuk memberikan karunia kepada His Grace Vishwarupa Das Vanachari. And after that, Dan setelah itu I will request all the senior Vaishnavas present here Maharaj juga memohon kepada semua senior Waisnawa yang hadir di sini put the right hand on the cloth untuk memberikan tangannya kanannya menyentuh and cover all your unlimited blessings on him, dan mencurahkan karunia-Nya kepada Prabunya that he becomes successful. sehingga dia menjadi sukses. And of course, Vanaprastha means Dan tentu saja Wanaprastha berarti one step closer to becoming a sannyasi. satu langkah lebih dekat untuk menjadi sannyasi. So I am very much desire to fulfill the desire of Srila Sripad Maharaj. Maharaj sangat berharap sekali untuk bisa memenuhi keinginan daripada Srila Sripad Maharaj. Srila Sripad Maharaj has many wonderful desires to engage all the disciples in the service of Guru Gauranga. Srila Sripad Maharaj memiliki keinginan yang luar biasa untuk bisa menyibukkan semua Waisnawa atau penyembah untuk pelayanan bakti kepada Sri Guru dan Krishna. So one time I was having a very frank discussion with Srila Sripad. Suatu hari Maharaj mengadakan diskusi yang belak-belakan dengan Sripad Maharaj. And he turned to me and he said, Beliau menoleh kepada Maharaj dan mengatakan, actually in order to complete my mission, sesungguhnya untuk bisa melengkapi, menyempurnakan misi saya, I want to present Srila Prabhupada with 108 sannyasis. saya ingin menghadirkan, mempersembahkan kepada Srila Sripad Maharaj 108 sannyasi. So anybody who is ready, please come forward. Jadi siapapun yang siap, mohon maju ke depan. We will start the machinery in process. Kita akan mulai proses machinery. So of course, I have hope. I have hope here in Bali Maharaj memiliki harapan di sini di Bali. that His Grace Gunata Prabhu Gunawata Prabhu, His Grace Gunawata Prabhu, and His Grace Vishwarupa Krishna Prabhu dan His Grace Vishwarupa Krishna Prabhu will hopefully become the first Balinese Indonesian sannyasis. bisa menjadi And that will be considered success of preaching Krishna consciousness in the Indonesian country. maka itu akan menjadi sukses di dalam gerakan pengajaran di negara Indonesia ini. It's always good to have imports coming in. It's always good to have import coming in. Tentu saja selalu bagus mendatangkan sannyasi import ke Bali, But there is nothing like homegrown sannyasi. tetapi tidak ada yang seperti sannyasi yang tumbuh di rumah. Because when we bring imports, Apabila kita membawa memasukkan import, there is always problem of language. ada selalu masalah dengan bahasa.
when you have the homegrown sannyasis Tetapi apabila kita memiliki sannyasi yang tumbuh di rumah, who become very perfect in presenting Krishna consciousness in the yang bahasa, bisa menjadi sempurna di dalam mempresentasikan kesadaran Krishna ini dalam bahasa Indonesia, and the spirit of philosophy and conclusion is not lost. dan dengan dalam spirit filosofinya yang tidak hilang. So I will now approach Srila Sripad Maharaj Sekarang Maharaj akan mendekati Srila Sripad Maharaj to bless the clothing, and then we will continue with our ceremony. So you have to excuse me for 2 minutes. Jadi mohon maafkan selama 2 menit. Maharaj akan ke depan. Jai Sripad Guru Maharaj ki. Mohon karunia Prabu dan Mataji akan menyentuh saffron yang dibagikan oleh Maharaj. Jadi beliau akan berkeliling secara khusus meminta karunia para Prabu dan Mataji yang hadir di I will sini. not approach you because of the sannyas etiquette, but I will raise this so you can raise your hands and bless also. Jadi bisa dengan Mataji, karena simbolis. etiket sannyas tidak bisa mendekati Anda, jadi mohon angkat tangannya sebagai simbol Anda juga memberkati. Semua Waisawa yang Sripad Guru Maharaj ki. Vishwarupa Krishna Das Gunacari ki. Jai Premanande. While Vishwarupa Prabhu is paying his respects to Srila Sripad and then go and change, Sementara Prabu mempersembahkan sujudnya kepada Srila Sripad Maharaj dan juga akan berganti pakaian. we will continue with our homage to Srila Sripad Gurudev. Kita akan lanjutkan doa-doa pujian untuk Srila Sripad Gurudev. Hare Krishna. Thank you Maharaj. Kita akan lanjutkan doa-doa pujian kita sampai dengan kita akan ada boga offering kehadapan Sripad Guru Maharaj. Jadi kami panitia sudah diberikan beberapa list di sini sampai dengan jam 12 kurang 10 menit. Nanti kita akan melakukan doa-doa pujian. Ya, ini pesannya Maharaj tadi. Hare Krishna. Srimate Bhaktivedanta Swami ini. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pasarine. Nirvishesa Sunyavadi Pasya Syari. Namo Mahavanandaya Krishna Premantoya Krishnaya Namne Gaurava. Namo Brahmanya Devaya Go Brahmanaya Jagatidaya Krishna Goinaya Namanama. Ya, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Raita Gadadara Sivasati Gaura Bhakta. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari ini kita merayakan Bias Puja yang ke-80 dari Sripad Maharaj. Saya tidak lagi menguraikan filosofi, saya menyampaikan termasuk saya kepada Sripad Maharaj, pada Guru Maharaj. Sripad Maharaj, saya akan bercerita bagaimana Sripad Maharaj membentuk Bhakti Vedanta Institute. Bhakti Vedanta Institute, saya lupa tanggalnya itu ya, masalah. Saya baca ya, karena saya sudah takut mengucapkannya.
Kita dari ISKON mempunyai BI, yaitu sayap daripada ISKON untuk mencerdaskan umat, memberi pendidikan, dan juga berpartisipasi dalam pencerdasan umat secara keseluruhan. Jadi kita semua diajak oleh Sripad Maharaj untuk mencerdaskan umat. Dia membuat Bhakti Vedanta Institute. Itu pada tanggal 13 Agustus 2005. Pada waktu itu saya sampaikan, saya dipanggil oleh Sripad Maharaj, diajak berbicara mengenai Bhakti Vedanta. Kemudian datang Prabu Ram Wallabha, kita bertiga mendiskusikan lahirnya Bhakti Vedanta Institute. Kemudian di Bandung kita melakukan pembicaraan dengan Sripad Maharaj. Jadi untuk pertama kalinya Bhakti Vedanta Institute sebagai ketua umum adalah sebagai ketua umumnya adalah Prabu Ram Wallabha. Saya ditanya oleh Sripad Maharaj, Gunawatar, kamu mau kemana? Saya bantu Maharaj. Saya hanya membantu karena saya berpikir tingkat pendidikan akademis saya lebih rendah daripada Ram Wallabha. Saya berikan Ram Wallabha sebagai ketua umum. Kemudian tahun 2006 Sripad Maharaj berpulang. Nah, sedangkan posisi Sripad Maharaj hanya sendiri di pembina. Maka kandidat yang boleh menduduki tempat pembina itu pertama diprioritaskan adalah pendiri. Jadi Prabu Ram Wallabha atau saya. Pada waktu itu Prabu Ram Wallabha masih menjadi ketua umum. Jadi tidak mungkin merangkap jadi pembina. Maka saya sendiri sebagai pembina, kemudian menggantikan kedudukannya Sripad Maharaj adalah Maharaj Atmanivedana, sekaligus menggantikan sebagai guru saya. Saya katakan sama beliau, setelah Sripad Maharaj berpulang, beliaulah sebagai guru saya. Karena ketika guru berpulang kita bingung mencari guidance kemana. Maka saya putuskan saya berlindung kepada Maharaj Atmanivedana. Nah, kemudian dalam perjalanan itu, rupanya pengurus maupun semuanya tidak membaca ADART secara baik. Ketua umum hanya boleh menjabat 2 kali, 2 periode, 5 tahun, jadi 10 tahun. Jadi ketika 10 tahun sudah berakhir, harus diganti. Nah, di sanalah kemudian diganti sama Prabu Wiswarupa. Sudah dinotariskan semua, dan setiap pergantian mesti ada akte notarisnya. Demikianlah perjalanan dari Bhakti Vedanta Institute, biar semua 5 tahun. Karena waktu membentuk Bhakti Vedanta Institute adalah melibatkan semua penyembah. Sripad Maharaj mengatakan, Gunawatar sekarang sudah tidak punya uang, mari kita kumpulkan uang untuk membentuk yayasan. Ini kan terkumpullah uang 50 juta waktu itu untuk membuat yayasan dari semua partisipasi. Nah, sekarang perkembangannya adalah saya sampaikan, Sripad Maharaj sering memberi kelas bahwa penyembah-penyembah sekarang punya banyak anak-anak yang perlu sarana pendidikan. Maka dibentuklah namanya Bhakti Vedanta Dharma School. Bhakti Vedanta Dharma School ini
mendidik anak-anak penyembah menjadi dia cerdas di dalam ilmu material, tapi dia juga bersifat rohani. Kalau sekolah biasa, mereka lain sendiri, tidak makan daging, yang lain pada makan. Nah itulah. Sekarang Bakti Vedanta Institut itu sudah mempunyai playgroup TK, SD, SMP, sekarang mulai SMA. Nah, ini tidak lain daripada ISKON. Jangan mengatakan ini bukan ISKON. Adalah ISKON punya sekolah. ISKON punya sekolah. Maka dia itu dibentuk oleh orang-orang ISKON. Sripat Maharaj pernah menyampaikan kepada saya, Gunawatar, saya ingin bicara sama kamu. Kemudian saya bicara berdua. Sripat Maharaj mengatakan bahwa Sri Prabhupada membentuk ISKON, DBT sama BI. ISKON, DBT, dan BI. Jadi BI ini merupakan bagian dari ISKON. Jadi kita mempunyai sekolah, sudah mempunyai sekolah. Jangan dipikir sekolah ini milik pribadi-pribadi, bukan. Milik para penyembah semua. Makanya saya sebagai penggantinya Sripat Maharaj adalah Maharaj Adman Widana menduduki posisi sebagai pembina. Karena posisi pembina tidak boleh kosong. Itu yang saya perlu sampaikan. Dan tidak ada ketua yang seumur hidup, karena ada aturan dari pemerintah, ADART. Kalau mau merubah ini, pembina harus merubah. Karena tidak dirubah, maka hanya 10 tahun. Digantilah kemudian oleh Prabu Wiswarupa. Jadi supaya jangan saya dipikir, wah wewenang dia menggantikan. Bukan. Memang tugas pembina adalah memilih pengurus dan memberhentikan pengurus. Nah pengurus ini, ketua yayasan ini maupun pengurus yang lain membuat laporan kepada pembina. Dan sekarang sudah diupayakan selama 10 tahun belum ada, sampai sekarang belum ada laporan kepada pembina. Belum ada laporan. Kami masih tolerir itu sebagai penyembah. Ya. Walaupun saya sekarang sudah tua, sudah tidak seperti dulu, ya saya masih ingin mendharma baktikan hidup saya untuk spiritual. Demikianlah saya ingin menyematkan semua bahwa BI itu Bhakti Vedanta Dharma School adalah milik dari penyembah semua. Bahkan sudah beberapa kali dipakai untuk IDC segala macam. Ya, berarti itu adalah milik dari ISKON juga. Jadi demikian. Sekarang kemajuan yang baru dicapai adalah mengenai sekolah. Kedua, mengenai penerbitan buku. Itu juga belum ada laporannya. Saya hanya mendengar begini begitu. Tapi itu harus dibuat laporannya sehingga saya bisa laporkan kepada semua penyembah. Saya nggak bisa melaporkan, nanti mendengarkan laporan dari Prabu Wiswarupa bagaimana kedudukan posisi dari yayasan itu dari pengurus. Kami tidak mengetahui hal itu karena tidak mendapat laporan. Jadi demikian, mohon maaf semuanya. Memang sekolah kita sudah mengalami kemajuan. Saya terima kasih kepada semua yang berdedikasi di sekolah itu. Semua yang berdedikasi. Saya tegaskan di sini, tidak ada seorang pun berinvestasi di sana. Adalah semua berdedikasi di sana. Tidak ada berinvestasi atau menanam uang, tidak. Semua adalah menginvestasikan secara rohani. Tidak investasi secara material. Investasi lakukan bakti kepada Krishna, mencerdaskan umat. Demikian pula saya sekarang mohon izin kepada Maharaj
saya ingin membuat tempat pengajaran di rumah saya, teaching center, ya, untuk masyarakat umum. Seperti pengajaran Bhagavad Gita, karena banyak orang-orang tidak tahu, salah paham mengenai Bhagavad Gita ini, dikira punya Hare Krishna. Bukan. Bhagavad Gita adalah punya masyarakat yang bersanatana dharma, bukan Hare Krishna. Orang Islam pun mengutip Sarwa Dharman, Sarijagya, Mamekam, Senam Braja, Man Mana Bawa Mat Baksu Madya Jimam Namastu. Mereka belajar Bhagavad Gita, belajar Srimad Bhagavatam. Maka dari itu kita yang ada di sini lebih lagi, jangan kalah sama orang yang bukan agama Hindu. Demikian, saya nggak mau berpanjang lebar, nanti mendengarkan laporan dari pengurus yayasan. Prabu Wiswarupa akan menyampaikan sampai di mana kerjanya yayasan. Kemudian yang belum kita lakukan adalah klinik sudah pernah ada tapi tidak berjalan dengan baik, dan ada beberapa lagi pertanian segala macam belum bisa berjalan. Yang berjalan baru sekolah sama penerbitan buku atau seminar-seminar, itu yang baru berjalan. Mudah-mudahan dalam waktu mendatang Prabu Wiswarupa bisa memajukan lagi yayasan ini ke bidang-bidang yang lain biar mengikuti keberhasilan sekolah. Dan ada pertanyaan, kenapa masih ngontrak? Karena kemampuan kita baru ngontrak. Mudah-mudahan dalam masa mendatang, ketika tidak membangun lagi sekolah, kita sudah mempunyai uang untuk membeli tanah. Ya, demikian penjelasan saya sekaligus kepada Sripad Maharaj yang telah memberi kita tugas semuanya. Walaupun beliau juga meninggalkan tugas-tugas kepada kita, sehingga kita Prabu Ramalapa datang. Ya, saya sekian dulu. Terima kasih atas semuanya, atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan nanti kita bisa Maharaj Medana mungkin mengadakan pertemuan, bisa bertanya. Terima kasih. Hare Krishna. Panca Kalpataru Biasya, Rasnu Jaya Vaisya, Pati Tenang Pada Biya Vaisya, Bidu Nama-Nama. Hare Krishna. Terima kasih Bunda Utardas Prabu sudah menyampaikan doa pujian dan laporan tentang BI kepada kita semua, dan semoga dapat menginspirasi dan bermanfaat untuk kita semua. Hare Krishna. Hare Krishna. Selanjutnya doa pujian, kesan mungkin dari Wanaprasti kita yang baru, His Grace Wiswarupa Krishna Das Uwanachari. Dipersilakan. Hare Krishna Prabu. 10 menit Pak ya. Dari sisi dari belakang tidak boleh lebih. Hare Krishna. Maharaj Atmanewedana yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan, Maharaj Chaitanya Chandra juga yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan, Prabu dan Mataji sekalian, Hare Krishna. Hare Krishna. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Maharaj Atmanewedana yang telah memberikan karunia kepada saya, yaitu adalah untuk mengambil secara tegas, itu adalah menjadi Wanaprastha, gitu ya. Nah, ini saya sampaikan terima kasih. Sebenarnya tidak baru ini, sudah dari sejak 10 tahun yang lalu, yaitu adalah dari 2007. Sejak Maharaj Bhakti Swarup Damodar berpulang 2006, kemudian beliau datang ke sini 2007. Memang sebelumnya sudah datang juga, dan sejak itu beliau bertanya, setiap tahun beliau datang, beliau bertanya, Maharaj Atman bertanya kepada saya, kapan Anda melepaskan diri? Kapan Anda
mengambil sanias. Kadang-kadang begitu, kadang-kadang lain pertanyaannya. Artinya mengarah kepada itu. Saya tidak bisa jawab, hanya satu yang saya jawab. Nantilah Maharaj, karena saya masih tugas. Nah, itu jawab saya. Hanya itu aja jawab. Setiap pertanyaan di situ. Ya. Kemudian sampai juga pada saat terakhir ini, dia bertanya. Pertanyaannya beda lagi. Saya menyampaikan dengan Guru Maharaj, sekarang ada diksa, kandidatnya adalah Harinam sekian orang, Brahmana sekian orang. Oke, saniasnya berapa begitu dia bertanya. Belum ada Maharaj. Wahai gitu. Begitu pertanyaan. Itu saya tidak bisa jawab. Kemudian pada tanggal 20 November ini, pada 5 hari yang lalu, setelah saya membicarakan tentang jadwal, kami membicarakan jadwal, bukan saya sendiri. Maharaj langsung memerintahkan, saya juga kaget pada saat itu. Wiswarupa, pada saat Wisa Puja Sripad Maharaj tanggal 25 November nanti, kamu siapkan sapron. Bukan pertanyaan lagi, kapan Anda siap, kapan Anda begini. Tidak pertanyaan lagi. Ini perintah langsung, siapkan sapron. Saya pada waktu itu tidak bisa bicara apa-apa. Hanya menerima perintah dari guru. Walaupun dengan segala kerendahan hati, walaupun dengan segala kekurangan, dengan kerendahan hati saya terima itu. Ya. Memang kalau dilihat banyak sekali kekurangan saya. Saya bandingkan dengan penyewa-penyewa senior yang lebih dulu daripada saya. Itu sudah dari sejak tahun 80-an itu ya. Itu sudah menjadi penyembah. Saya juga tidak enak gitu ya. Bukan karena apa? Bukan karena ininya, yang paling penting itu adalah karena kemampuan saya. Kualifikasi saya jauh sekali gitu. Nah, ini hanya satu-satunya, tidak ada pilihan, adalah harus diterima karena perintah. Itu seperti tadi itu, karena perintah. Oke, saya akan terima. Demikian, makanya pada saat ini memang ini telah diumumkan tadi. Ini adalah merupakan hadiah dari Maharaj. Biasanya orang mendapat hadiah adalah senang sekali, gembira begitu. Tapi sekarang saya menerima hadiah luar biasa beratnya gitu. Bagaimana saya bisa pertanggungjawabkan nanti? Seperti tadi disebutkan, supaya bisa lebih maju, terus lebih maju. Dan ada satu tingkat lagi setelah warna prasta dan sanias. Itu saya rasa jauh sekali bagi saya. Itulah, saya menyerahkan diri kepada Maharaj. Apapun yang dibicarakan, apapun yang disampaikan, apapun yang dilaksanakan oleh Maharaj, untuk saya akan terima. Saya bagaikan ini sebatang kayu. Kalau sebatang kayu itu ditemukan oleh juru masak, dia akan dipakai kayu api. Sebatang kayu kemudian ditemukan oleh tukang, dia akan dipakai konstruksi. Tukang kayu, sebatang kayu mungkin ditemukan oleh seorang kernet, dia akan dipakai ganjal. Ya, itu. Kemudian sebatang kayu ditemukan oleh tukang ukir, dia akan mengukir kayu itu. Dari yang tidak berguna akan menjadi berguna. Karena itu, saya sebatang kayu, saya menyerahkan diri kepada Guru Maharaj yang ahli mengukir. Mudah-mudahan, dan pasti ini bukan mudah-mudahan, pasti beliau akan mengukir yang sangat baik sekali, sehingga kayu yang geratak gelentek tidak ada gunanya, kemudian menjadi berharga. Ditaruh di etalase, kemudian diisi merek gitu ya, kemudian diisi harga sekian dolar. Itu adalah yang saya maksud, bukan hal material mengarah ke ekonomi, bukan gitu. Itu adalah dari yang tidak berguna akan menjadi berguna. Mudah-mudahan seperti itu. Saya ini adalah sangat jauh sekali lagi saya bilang sangat jauh sekali. Karena apa ya? Hanya ketabahan hati saja, ya, keberanian saja saya mengambil ini. Gitu. Oleh sebab itu, saya mohon dengan sangat dan hormat sekali pada Maharaj Atmanirana, kepada Maharaj Chaitanya Chandra, kemudian dengan guru-guru yang lain. Itu adalah, saya anggap itu adalah sebagai pendorong saya nanti. Itu adalah sebagai
sebagai back, artinya sebagai latar belakang kami untuk maju. Dengan melihat itu guru yang ada sekarang, guru yang di ISKCON, dan melihat ada Krishna, sadar akan Krishna di belakang, hati saya menjadi kuat, menjadi besar gitu ya, untuk maju. Dan tidak lupa saya mohon kepada Prabu dan Manjaji, senior saya, kemudian juga yang sebaya saya, demikian juga yang di bawah saya, artinya belakangan dari Adesna. Saya minta dengan sangat dan hormat, tolong bimbing saya, sehingga saya selalu berada di jalan yang benar. Kalau dilihat dari segi umur, memang saya sudah termasuk senior begitu. 67 tahun dia termasuk senior begitu. Tapi dari sisi pengetahuan dan pengalaman sangat junior sekali, jauh di belakang. Justru dengan itu saya mohon kepada Prabu dan Raji, berilah saya pengalaman Prabu, berilah pengetahuan sehingga saya betul-betul bisa maju dalam kesadaran kita ini. Itu harapan saya. Dan yang terakhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tidak ada maksud untuk mendahului Prabu-Prabu dan sekalian, tidak ada. Ya. Karena ini adalah perintah saya ambil ini. Saya minta maaf yang besar-besarnya, walaupun saya tidak berkualifikasi, tapi saya tetap ambil ini. Itu saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ya bukan arti secara balik ya tulah, tidak seperti itu. Mohon maaf yang sebesar. Dan bila ada kesalahan-kesalahan saya, ya, tentu itu tidak disengaja. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan hadiah yang diberikan oleh Maharaj Atma. Semoga hadiah itu tidak membebankan kepada saya. Betul-betul sebagai hadiah yang menggembirakan, membahagiakan. Demikian sekaligus merupakan doa pujian kepada Maharaj, guru spiritual kami, guru spiritual saya. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah saya bersujud di kaki Padma Maharaj dengan segala kerendahan. Terimalah sembah sujud saya pada ulang tahun Maharaj yang ke-80. Semoga Maharaj dalam keadaan yang bahagia di sana, kemudian bisa terus memberikan bimbingan petunjuk-petunjuk kepada kami seluruh anggota Waisnawa untuk menata kehidupan dalam spiritual ini supaya tidak sia-sia, artinya untuk mendapatkan benefit yang baik. Sekali lagi saya sampaikan selamat ulang tahun Maharaj yang ke-80. Kemudian perkenankanlah saya orang bodoh ini minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Maharaj, karena Maharaj lah banyak memberikan perintah-perintah kepada kami. Kami telah laksanakan dengan kemampuan kami yang sangat terbatas ini. Ada kami laksanakan, ada juga banyak yang belum kami laksanakan. Justru karena itulah karena kebodohan saya. Saya mohon bimbingan selalu dari Maharaj sehingga saya akan bisa melaksanakan perintah-perintah Maharaj. Saya sadar dan mengerti apabila perintah guru yang telah berpulang dilaksanakan dengan baik, itu berarti guru itu telah hadir bersama kita. Dengan demikian, apa yang kita laksanakan, melaksanakan perintah guru Maharaj yang telah berpulang, itu sebenarnya tidak ada karena beliau sendiri akan hadir untuk ikut melaksanakan itu. Nah, semoga ini akan menjadi kenyataan. Baik, untuk berikutnya adalah karena kebetulan pada periode ini dalam GP ini, Yayasan Bakti Lintan Institute Indonesia, itu adalah saya ditunjuk ada sebagai ketua di badan pengurus. Di sini ada 3 badan pembina, Maharaj sendiri dan pembina nakal, dan yang kedua adalah badan pengurus, yang ketiga adalah badan pemeriksa. Badan pengurus itulah yang melaksanakan dari apa rencana-rencana daripada yayasan itu sendiri. Semoga apa yang direncanakan kami bisa melaksanakan dengan baik. Homage will be given by His Grace Abhimanyu Das Manachari. Please, you take your time. Maximum 5 minutes. Hare Krishna. We need our Rajendra Nandana Das Prabhu have to translate for our reporters. Hare Krishna. Want
one can see that he was never concerned for his own false self, you could say. Orang bisa melihat beliau tidak pernah terlalu peduli tentang kepentingan beliau sendiri. Of course, that's not denying that he did not have emotions, reactions. Of course he did. Yeah. Tentu bukan berarti beliau tidak punya reaksi atau emosi dan lain sebagainya. But his reactions to different situations, tetapi reaksi beliau kepada situasi-situasi yang berbeda-beda, were all in relation to his service to Srila Prabhupada. Semua berhubungan atau dalam pelayanan beliau kepada Srila Prabhupada. So this was very unique because in this day and age, jadi karena itu sangat unik sekali dalam waktu sekarang ini, or I should say this selfie day and age. Jadi sekarang ini adalah zamannya selfie. We're very much concerned with the false sense of who I am, right? Jadi kita selalu banyak concern tentang siapa diri kita, siapa diri saya. So when we see a person that's selfless, jadi apabila kita melihat orang yang tidak mementingkan diri sendiri, it leaves a very great impression. It leaves a very great impression. Maka itu akan mengarahkan kepada kita kepada kesan yang sangat luar biasa. So I saw that he was undisturbed in many situations. Jadi Prabunya melihat Maharaj tidak terganggu dalam berbagai macam situasi atau kondisi. Though he would express emotions, of course, he's a person. Tentu beliau karena sebagai pribadi beliau mengekspresikan reaksi beliau, emosi beliau. But it was only when things were hampering or stopping his service. Tetapi beliau hanya bereaksi kepada sesuatu yang menghambat pelayanan beliau kepada Srila Prabhupada. So like all of us, he would become frustrated, he'd become happy. Seperti semua dari kita, beliau juga kadang-kadang frustrasi, kadang-kadang juga berbahagia, even angry, bahkan kadang-kadang juga marah. But it was all because of his service to Srila Prabhupada. Tapi itu semua karena pelayanan beliau kepada Srila Prabhupada, bukan untuk diri beliau sendiri. Not for his own self. Tidak untuk kepentingan beliau sendiri. So this is an amazing quality which is actually shows the the non-presence of the ahankara. Jadi inilah kualitas yang menunjukkan bahwa tidak adanya ahangkara atau ego palsu di dalam diri beliau. And the simple practice of that is just to praktek yang sederhana dari beliau is to always think, what can I do for my spiritual master, as Maharaj is speaking about. Seperti Maharaj telah berbicara tadi, jadi berpikir tentang apa yang bisa saya lakukan untuk pelayanan kepada guru kerohanian saya. So itulah praktisnya. As to how we can please our spiritual master rather than just try to please ourselves. Bagaimana kita bisa memuaskan guru kerohanian kita dibandingkan dengan usaha untuk memuaskan diri sendiri. So that's why this chanting process is very important. Karena itulah proses pengucapan nama suci ini adalah sangat penting sekali. Our chanting, as Prabhupada said, is a cry like the baby for the mother. Jadi japa ini seperti Srila Prabhupada menjelaskan, pengucapan nama suci ini adalah seperti seorang bayi menangis untuk ibunya. And the mood should be, how can I, oh Lord, how can I serve you? Dan moodnya haruslah tentang, oh Tuhanku, bagaimana hamba bisa melayani Anda. And practically we know that we can only serve the Lord by serving the spiritual master. Dan secara praktis kita tahu kita bisa memuaskan Tuhan Yang Maha Esa dengan melayani guru kerohanian. And if we have even a little bit of sincerity, dan apabila kita memiliki sedikit saja ketulusan, the spiritual master will facilitate guru our kerohanian desire. Akan memfasilitasi usaha kita. And he'll engage us in his and the Lord's service. Dan beliau akan menyibukkan kita di dalam pelayanan bakti kepada Tuhan. To the point where we won't have time to think about sampai ourselves. kepada poin di mana kita tidak memiliki waktu lagi untuk berpikir tentang diri kita sendiri.
So this is only one of many qualities of Srila Sripad. Inilah satu-satunya kualitas yang disampaikan di luar kualitas-kualitas lain yang begitu banyak dimiliki oleh Srila Sripad Maharaj. But like I say, it's something very unique and something special in this world today. Jadi Maharaj Prabunya menyampaikan sesuatu yang sangat unik, yang sangat spesial pada zaman sekarang ini. Jai Srila Sripad. Jai. Jai. Berikutnya, would like to invite our His Grace Sundara Nandadas Prabhu untuk memberikan doa pujian hadapan Tersifat Guru Maharaj. Waktu kami persilakan. Terima kasih banyak. Omagya Nasmiran Dasya Ganan Gana Sobat saya Caksurun Militan Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Swarup Namadara Swami Niti Namini. Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Gaur Govinda Swami Niti Namini. Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namini. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Sunyavadi Pachatya Desatalini. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktara Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jai Jai Srila Sripad Bhakti Swarup Damodar Goswami Maharaj Avirbhavati Ti Maha Mahotsava Ki Jai. Sisi Vyasa Puja Ki Jai. Pertama, hamba ingin menyampaikan mas sujud hadapan kaki Padma yang mulia Srila Sripad Maharaj pada hari biasa puja beliau yang ke-80 ini. Walaupun secara fisik beliau tidak hadir di tengah-tengah kita, tapi secara spirit beliau tetap berada di dalam hati kita. Dan pada saat ini juga beliau hadir bersama para penyembah dan kita semua. Jadi saya pertama merasa tidak mujur sebagai manusia karena tidak bisa menyaksikan dan bertemu langsung dengan Srila Sripad dengan Srila Prabhupada. Tetapi di sisi lain saya merasa sangat mujur karena saya memperoleh karunia Srila Prabhupada untuk bisa bergaul dengan dua murid terkasih Srila Prabhupada. Yang pertama, tahun 90 mulai saya bertemu langsung dengan Srila Gurudev, Srila Gaur Gunda Swami Maharaj Gurudev. Dan karena kami mengundang sebelumnya, tapi ketika tahun 89, 88 beliau masih sakit. Ketika itu beliau hanya saya mengingat pemohon kepada beliau dan beliau balas surat itu, saya sekarang sedang sakit tidak bisa keliling mengajarkan. Kamu berdoalah kepada Sri Gauranga Mahaprabhu. Jika Sri Gauranga Mahaprabhu berkarunia kepada kalian, maka kita pasti akan bertemu. Dan kalau kamu punya waktu, dana datanglah ke Bhubaneswar bertemu dengan saya begitu. Jadi itu saya ikuti, kemudian kita berdoa terus dan akhirnya tahun 90 beliau bisa hadir dan tahun 91 beliau memberikan diksa yang pertama di Indonesia. Dan Gurudev hadir memberikan kita pemahaman terhadap tatwa yang sangat mendalam tentang apa itu Krishna, siapa diri kita, dan apa itu proses bhakti, dan beliau sangat menekankan proses sadhu sangha yang sangat penting. Jadi kemudian setelah beliau mengakhiri lila beliau, kemudian kita berlindung kepada Srila Sripad Maharaj. Dan ketika beliau datang pertama kali, beliau sudah mengatakan, saya tidak akan memberikan fatwa yang mendalam karena Srila Gaur Gunda Maharaj Gurudev sudah memberikan kalian fatwa yang mendalam. Tapi saya akan mengajarkan kalian
bagaimana melaksanakan bhajan yang benar. Jadi itulah yang beliau lakukan. Dan ketika Gurudev hadir, saya tidak memperoleh kesempatan yang cukup untuk melayani beliau. Tetapi ketika Sila Sifat hadir, ya, beliau berkenan untuk menerima pelayanan saya walaupun sangat kurang, tapi selalu beliau memberikan kesempatan pada saya untuk mendampingi beliau ketika beliau keliling kemana saja untuk mengajarkan keselamatan Krishna ini. Jadi karena itu kadang-kadang para penyembah, terutama yang dari luar, ya, mereka berpikir saya ini adalah murid langsung ataupun diksa dari Sila Sifat Maharaj. Ya. Tapi bagi saya sendiri tidak ada perbedaan antara Sila Gurudev sebagai diksa guru saya dan Sila Sifat Maharaj sebagai siksa guru saya. Bahkan saya lebih banyak melakukan pelayanan secara pribadi kepada Sila Sifat Maharaj daripada kepada Sila Gurudev. Ya. Jadi apa yang saya amati dari beliau, ya, beliau sebenarnya, ya, penuh dedikasi. Kualitas pertama beliau adalah fully surrender. Beliau sepenuhnya berserah diri kepada Guru dan Krishna. Tidak ada sesaat pun bagi beliau untuk berpikir sesuatu yang lain. Karena itu beliau menggunakan waktu beliau secara efektif. Bagaimana melaksanakan pada setiap langkah, pada setiap napas kehidupan beliau dalam pelayanan kepada Srila Prabhupada. Bahkan ketika berada di pesawat, selalu beliau melakukan kegiatan mengedit naskah ataupun makalah, atau kadang-kadang beliau menulis pujian kepada Srila Prabhupada. Pernah beliau menulis pujian pada Srila Prabhupada hanya satu kalimat, ya, yaitu beliau memohon hanya setitik karunia dari kaki Padma Srila Prabhupada, di mana beliau mengatakan setitik karunia dari kaki Padma Prabhupada ini cukup untuk menenggelamkan dunia ini dalam lautan Krishna Prema. Itu artinya beliau sangat meyakini Srila Prabhupada sepenuhnya, dan betapa besar karunia Srila Prabhupada itu tiada bandingnya dalam dunia spiritual ini. Yang kedua, beliau sangat penuh toleransi. Dalam keadaan apapun beliau tidak pernah mengeluh, karena beliau memang sudah berpuas dalam diri beliau dalam, ya, sewa ananda, ataupun beliau mendapatkan kebahagiaan yang sepenuhnya dalam melayani kaki Padma Srila Prabhupada, dalam melayani misi kesedaran Krishna ini. Jadi karena itu beliau selalu hanyut dalam suasana kebahagiaan dalam pelayanan itu. Yang ketiga saya amati, beliau adalah penuh karunia. Beliau tidak membedakan apakah orang terpelajar, orang orang miskin ataupun orang gembel, ya. Bahkan pengalaman kami langsung kita lihat ketika di Kalimantan, di Tengkiling, kita mengiring beliau untuk ke sebuah bukit di sana. Kemudian ada orang petani, ya, membawa nanas yang sangat besar digendong, dan kemudian petani itu merokok, ya, dan Sifat Maharaj langsung mengatakan, kamu mulai besok harus berhenti merokok karena merokok itu tidak bagus bagi dirimu, ya. Dan orang itu hanya tunduk menyakupkan tangannya, walaupun mungkin tidak tahu bagaimana caranya, tapi beliau, orang ini secara otomatis menyakupkan tangannya dan merunduk kepada Guru Maharaj. Dan kemudian Guru Maharaj mengambil meminjam nanas yang sangat besar itu, beliau gendong dan kemudian berfoto di sana. Ya, kemudian setelah, ya, beberapa minggu kemudian kita mendengarkan informasi dari penyembah di Kalimantan Tengah bahwa keesokan paginya ataupun beberapa hari kemudian orang itu ketemu lagi dengan penyembah dan mengatakan, saya sudah mulai besoknya setelah saya bertemu dengan orang suci itu, saya sudah berhenti merokok, seperti itu. Ya. Jadi itulah kekuatan dari seorang penyembah murni. Apapun perintah beliau penuh karunia, dan itu merubah sikap orang secara otomatis. Dan sebenarnya beliau banyak sekali kualitas spiritual yang beliau miliki, ya. Tetapi karena keterbatasan kita untuk memahami dan untuk menghafalkan semuanya, ya, dan juga, ya, keadaannya
ya, terutama saya yang sangat bodoh dan sangat pelupa ini tidak bisa mengingat semuanya. Tapi yang jelas Sripat Maharaj selalu, ya, kita berdoa supaya beliau selalu memberikan tuntunan dan bimbingan kepada kita semua di Indonesia, khususnya di Bali ini, supaya kita menjadi semakin maju di dalam proses kesadaran Krishna ini dan bisa mengemban surat Krishna ini dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, saya ingin mengucapkan selamat kepada saudara kita tercinta Prabu Wiswarupa atas karunia dari His Holiness Atmanyu dan suami. Beliau sudah mengambil tanggung jawab yang sangat berat, ya, yaitu menerima kedudukan sebagai Wanacari sekarang, ya. Dan saya merasa belum berani untuk mengambil tantangan ini gitu, ya, karena masih banyak keterikatan, ya. Dan saya ucapkan selamat kepada Prabu Wiswarupa. Mudah-mudahan karunia ini dapat menjadi inspirasi bagi para penyembah yang lainnya untuk bisa lebih maju dalam surat Krishna ini. Dan demikian, ya, kami menyampaikan semua sujud kami kepada Sripat Maharaj, pada His Holiness Atmanyu dan suami, dan juga kepada Guru Maharaj Chandra, dan juga kepada semua penyembah yang hadir di sini, Waisnawa-Waisnawi. Mohon menerima semua sujud saya. Wanita kalpa terbiasa, Tripasindu Bewaca, Patitanam Pawanibio Waisnawibio, Namo Namaha. Jai Sila Sripat Maharaj Biasa Puja Ki Jai. Jai Jai Sila Prabhupada Ki Jai. Jai ISKCON Ki Jai. Nitai Gaur Premanandi. Prabu Mataji, jadi menginjak ke kesempatan berikutnya. Jadi kita masih punya waktu 15 menit, so we have the most 15 minutes. Masih diizinkan memberikan doa-doa pujian. Jadi yang berikutnya, yang kesehatan di Dharma, minta untuk duduk ini. Sebenarnya tempat saya ada di bawah kaki beliau. Maharaj, mohon karunia, mohon dan sebelum ini sempat menyampaikan pujian pada Maharaj baru nanti kita bacakan dulu nama pada yang samputralis Srimati Pak Jaruk Dambutan Komuniti Namine. Nama Sabda Bhakta Namaye Manipura Uttaraya Prabhupada Sadar Ladi Prataya Wisrabit Baturana Wasati Semaya Subah Lesti Sulanwati Mahendra Subah Badan Lama Apa Yati Gunayata Dharma Jangan dan Istiwa Dengan Nama Sulanwati Jai Nama. Jadi sekedar untuk saya sampaikan itu pranam Guru Maharaj yang sering juga saya baca tiap hari. Kemudian saya akan lanjutkan dengan karena waktunya singkat, jadi saya akan lanjutkan tentang kalau kepribadian beliau, kualitas spiritual beliau sudah tadi disampaikan oleh yang terdahulu, dan saya menyampaikan bahwa saya juga mendapat karunia dari beliau. Ya, setelah saya ketemu pertama kali dengan beliau, kemudian tanya saya, kamu di mana? Saya bilang saya dosen di Udayana. Kemudian karena dosen di Udayana, jadi beliau tunjuk langsung. Jadi nanti kamu menjadi maksud dan tujuan kamu adalah memberikan preaching di kalangan akademik, ya, di kalangan akademik, ya, di kalangan akademik, ya, masyarakat. Jadi di kalangan dosen-dosen perguruan tinggi, ya. Jadi berikut setelah itu, jadi perintah itu saya laksanakan. Jadi beberapa kali, mungkin ada 5 sampai 6 kali kedatangan beliau
selenggarakan seminar-seminar yang bersifat sains dan spiritual. Jadi dari aspek saintis terhadap Gadana Krishna di perguruan tinggi, di UNUD, di Fakultas Kedokteran, kemudian juga di tempat-tempat lain di fakultas yang lain di Bali. Nah, jadi setelah itulah saya jadi melaksanakan, walaupun saya tidak tahu apa-apa, walaupun saya tidak tahu tentang sasa sama sekali, saya orang bodoh, jadi saya masih perlu bimbingan tadi. Tapi syukurlah, jadi dengan karunia beliau saya bisa melaksanakan, dan sampai bahkan beliau mengatakan kamu harus mencapai tingkat tertinggi di universitas, ya, di universitas, ya, jadi sampai S3 dan sebagainya. Jadi syukurlah sampai saat ini saya semua saya lakukan betul-betul karunia beliau. Jadi saya bisa marah. Jadi hanya itu saja bisa sampaikan. Setelah masyarakat kita sudah beberapa acara-acara tentang seminar dunia di universitas agak senang sekarang, ya. Baik, sekian saja atas doa pujian saya. Jadi saya mohon doa kepada Maharaj dan juga kepada Maharaj Atmajan dan Maharaj Dede yang begitu berkarunia. Saya bertobatnya mudah-mudahan hal ini terus saya meningkatkan pelayanan kepada Krishna yang sama disampaikan. Nah, sifat Maharaj kita sama-sama. Nama Vishnu Padaya Krishna Prasada Tale Srimati Gauranga Swami Namah. Nama Vishnu Padaya Krishna Prasada Tale Srimati Bhaktivedanta Swami Namah. Namaste Saraswati Devi Gauravani Bhaktivinoda Nirvishesha Shunyavadi Bhakti Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Gaura Bhaktivinoda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama. Sisi Srila Bhakti Swarup Damodar Swami Vyas Puja ki jai. Hare Krishna. Jadi hari ini adalah hari yang sangat mujur bagi kita semua. Kita mendapat kesempatan untuk bersujud di bawah kaki Padma Srila Maharaj. Jadi hari ini saya mendapat pelajaran yang sangat berharga bagi saya, karena tadi saya datang agak terlambat, ya. Di sini penyembah sudah pada sujud, terus saya lari ke sana sujud sama Gurudev, terus pada Srila Prabhupada dan pada sisi Radha Krishna, baru saya ke sini. Jadi tadi Maharaj mengingatkan kita kita mestinya sujud kepada guru pertama. Jadi bagaimanapun juga, karena Srila Sripad Maharaj dan Srila Gurudev adalah guru saya. Jadi Gurudev adalah guru diksa saya dan Srila Sripad Maharaj adalah guru siksa saya juga. Jadi hari ini beliau mengingatkan saya untuk juga langsung bersujud kepada beliau. Inilah karunia beliau yang luar biasa. Semoga kita selalu mengingat hal ini. Saya terutama mengingat hal ini, dan dengan demikian bisa selalu bergerak maju di dalam bakti ini. Jadi pada kesempatan ini juga saya menyampaikan doa saya kepada beliau. Semoga beliau selalu membimbing saya, karena guru akan dilihat dari pengikutnya, guru akan dilihat dari muridnya. Mohon berilah hamba kecerdasan
selalu ingatkanlah hamba selalu agar senantiasa bertindak dengan cara yang benar, agar senantiasa bersikap dengan cara yang benar, berkata dengan cara yang benar, sehingga apa yang kita maksudkan untuk memuliakan, untuk menyenangkan guru, sungguh-sungguh bisa mewujudkan apa yang keinginkan kita, yaitu guru kita dimuliakan. Jadi hari ini saya berdoa kepada beliau, ingatkanlah hamba selalu, ingatkanlah kami selalu, sehingga kami bisa bertindak dan berbuat dengan cara yang benar, sehingga kami bisa maju di dalam bakti pada saat yang sama, bisa sungguh-sungguh memuliakan Anda. Guru Maharaj, berkatilah kami selalu, bimbinglah kami, karena dunia material ini begitu berat sekali, maya begitu kuat sekali. Tapi karunia guru, karunia para sadhu akan selalu menyelamatkan kita. Sesimat Bagi Swarup Damodar Swami Ki जय श्रील श्रीपाद महाराज की जय श्रील श्रीपाद 80th व्यास पूजा celebration की to all the assembled Maharajas, senior Vaishnavas, I offer my humble obeisances kepada semua Maharaj dan kepada semua Vaishnava. Pak Prabunya menyampaikan sembah sujudnya. I had association of Guru Maharaj Prabunya mendapatkan pergaulan daripada Srila Guru Maharaj since 2000 semenjak tahun 2000. Jadi profesi Prabunya adalah seorang insinyur, used to work Air India. Air India. Jadi Pak beliau bekerja di airline. Because I used to work for the airlines, I had the opportunity of receiving and seeing of Srila Sripad every time he used to visit Mumbai. So we had wonderful pastimes and wonderful association of Sripad whenever he was in Mumbai. Beliau mendapat kesempatan untuk bergaul, mendapatkan pergaulan yang luar biasa dari Sripad Maharaj sementara beliau di Mumbai. So we got an opportunity to see from very close. Beliau dapat kesempatan untuk melihat beliau dari jarak dekat. Some of the qualities of great qualities of Guru Maharaj. Jadi salah satu kualitas yang luar biasa daripada Guru Maharaj. So today I would like to share two of those qualities. Jadi hari ini Prabunya ingin menyampaikan atau mengatakan dua kualitas yang luar biasa tersebut. One is his dedication to the instructions of a spiritual master. Yaitu satu adalah dedikasi beliau yang luar biasa kepada guru kerohanian beliau. And executing those instructions without deviation. Dan bukan hanya instruksi itu saja, tetapi juga beliau melaksanakan instruksi tanpa penyimpangan. He fought till his last time on this earthly planet. He fought. Usaha beliau lakukan begitu luar biasa tanpa mementingkan diri sendiri sama sekali. To ensure that the Srila Prabhupada's instructions are implemented without any deviation. Untuk memastikan bahwa instruksi Srila Prabhupada dijalankan dengan baik tanpa deviasi atau penyimpangan. So what man in his age, in whatever form, he was always determined to ensure that Srila Prabhupada are implemented and followed as clearly as possible as Srila Prabhupada wanted. Untuk siapapun yang datang, beliau memberikan instruksi kepada siapapun untuk menjelaskan bagaimana ajaran atau instruksi Srila Prabhupada dijalankan tanpa penyimpangan. So Guru Maharaj proved, we could see that Guru Maharaj membuktikan, kita bisa melihatnya, that the instruction of the spiritual master bahwa instruksi daripada guru kerohanian is the heart and soul of his disciple. Adalah merupakan jiwa dan raga daripada seorang murid. Second quality which I recently
Dan kualitas yang kedua yang akhir-akhir ini Prabunya mengerti dari yang dimiliki oleh Guru Maharaj. Guru Maharaj never ever criticized anybody. Dan yaitu bahwa Guru Maharaj tidak pernah sama sekali mengkritik siapapun. And he also suggested or want disciples to be like that you should never ever criticize anybody. Dan beliau selalu menekankan kepada murid-murid beliau untuk jangan pernah mengkritik siapapun. Never ever find faults with anybody. Jangan pernah juga mencari-cari kesalahan daripada orang lain. Actually, if you analyze deeply, sesungguhnya apabila kita menganalisa hal ini dengan dalam sekali, that you will find that you are at fault. Maka sesungguhnya Anda akan menemukan bahwa sesungguhnya Anda lah yang bersalah, kita lah yang bersalah. So you never ever criticize anybody, never ever find fault with them. Beliau selalu tidak pernah mengkritik orang lain dan tidak pernah juga mencari-cari kesalahan orang lain. I will quote an incident which happened in Switzerland. Beliau Prabunya ingin mengutip suatu insiden yang terjadi di Switzerland, di Swiss. So Switzerland, Guru Maharaj was visiting Switzerland. Di Switzerland, ketika Guru Maharaj mengunjungi Switzerland, once Sachinandan Maharaj was there with Guru Maharaj. Pada waktu itu Sachinandan Maharaj ada di sana bersama Guru Maharaj. And Sachinandan Maharaj inquired from Guru Maharaj. Dan Sachinandan Maharaj bertanya pada Guru Maharaj, Maharaj, you used to have a very close conversation with Prabhupada. Anda biasa dulu pernah memiliki hubungan yang sangat dekat sekali dengan Prabhupada. Privately, secara pribadi sekali. When nobody else is there. Dan ketika tidak ada orang atau siapapun ada di sana. So has he expressed something? How? Did he express anything? Apakah beliau mengungkapkan sesuatu kepada Anda? Some dissatisfaction. Atau pernahkah beliau menunjukkan ketidakpuasan? Or kind of yeah, it is dissatisfaction. Any kind atau of, sejenis ketidakpuasan, pernahkah beliau mengekspresikan seperti itu with his Western disciples? Dengan terhadap penyembah-penyembah dari dunia Barat ataupun murid-murid beliau yang ada di Barat? I am not saying an Indian to Indian conversation. Saya tidak mengatakan bahwa ini percakapan antara orang India. So, do you remember any such incident? Jadi apakah Anda pernah mengingat ada insiden yang seperti itu? So Maharaj said, yes. Dan kemudian Guru Maharaj mengatakan ya. Srila Prabhupada spoke. Dan setelah Prabhupada mengatakan, he was very upset. Dia sangat kecewa sekali with the Indians. Dengan Indian, dengan murid-murid beliau dari India. Because karena things were not happening the way Prabhupada wanted in India. Karena segala sesuatu terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh beliau di India. So he was very much upset with India. Karena itulah beliau begitu kecewa dengan India and Indian dan orang-orang India. So we can conclude from this. Kita bisa mengambil kesimpulan dari hal ini that Guru Maharaj never had any intention of criticizing anybody. Jadi Guru Maharaj tidak pernah memiliki intensi atau keinginan untuk mengkritik siapapun. Thank you so much. Terima kasih banyak. I pray to Guru Maharaj that I get a mercy. His mercy to berdoa pada Guru Maharaj develop dan dia memberikan karunia pada kita semua. A drop of these qualities. Bisa mendapatkan sedikit saja dari kualitas-kualitas beliau, so that I can serve his lotus feet. Sehingga kita bisa melayani kaki batu beliau. Thank you. Hare Krishna. Terima kasih. Hare Krishna.